Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Gastropapillary Reflux Disease GERD. Beranggotakan M. Zainal Mutakin, Syifa Mustafida, Sipa Sabila, Sabrina, M. Lutfi, Dewi, dan Tasya. Untuk definisi dari GERD. GERD adalah kondisi kronis yang terjadi ketika asam lambung naik kembali ke kerongkongan. Asam ini dapat menyebabkan iritasi dan kerusakan pada kerongkongan, khususnya pada esofagus. GERD dapat menyebabkan berbagai gejala yang tidak nyaman seperti heartburn dan kesulitan menelan. Next, patofisiologi. Patofisiologi GERD terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara faktor ofensif dan defensif dari sistem pertahanan esofagus dan bahan refluksat lambung. Yang termasuk faktor defensif sistem pertahanan esofagus adalah LES, mekanisme bersihan esofagus dan epitel esofagus. LES merupakan struktur anatomi berbentuk sudut yang memisahkan esofagus dengan lambung. Pada keadaan normal, tekanan LES akan menurun saat menelan sehingga terjadi aliran antegroda dari esofagus ke lambung. Pada GERD, fungsi LES terganggu dan menyebabkan terjadinya aliran retrograd dari lambung ke esofagus. Tergantungnya fungsi LES pada GERD disebabkan oleh turunnya tekanan LES akibat penggunaan obat-obatan, makanan, faktor hormonal, atau kelainan struktural. Next, faktor risiko. Beberapa faktor risiko GERD adalah: yang pertama, obat-obatan seperti teofilin, antikolinergik, beta-adrenergik, nitrat, kalsium channel blocker. Yang kedua, makanan seperti coklat, makanan berlemak, kopi, alkohol, dan rokok. Yang ketiga, hormon. Umumnya terjadi pada wanita hamil dan menopause. Pada wanita hamil, menurunnya tekanan LES terjadi akibat peningkatan kadar progesteron. Sedangkan pada wanita menopause, menurunnya tekanan LES terjadi akibat terapi hormon estrogen. Dan yang keempat, stres juga dikenal sebagai faktor resiko yang menyebabkan GERD karena dapat menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan dan juga terganggunya pikiran. Next, gejala yang akan dirasakan. Yang pertama, heartburn, sensasi terbakar di dada yang sering muncul setelah makan atau berbaring. Kedua, asam naik ke tenggorokan, rasa asam yang naik ke tenggorokan yang dapat menyebabkan rasa pahit atau asam di mulut. Yang ketiga, sulit menelan, perasaan tercekik atau tersumbat saat menelan makanan atau minuman. Dan yang keempat, batuk kronis, batuk yang tidak kunjung sembuh dan sering muncul di malam hari. Next, ada klasifikasi. Berdasarkan klasifikasi gejala, GERD dibagi menjadi dua, yaitu sindrom esofageal dan extraesofageal. Sindrom esofageal merupakan reflux esofageal yang disertai dengan atau tanpa adanya lesi struktur. Gejala klinis sindrom esofageal tanpa lesi struktur berupa heartburn dan regurgitasi serta nyeri dada non-kardio. 2. Sindrom esofageal. Sindrom esofageal disertai lesi struktur berupa reflux esophagogastis, struktur reflux, Barrett esophagus, adenocarcinoma esophagus. Sindrom gastroesophageal biasanya terjadi akibat reflux gastroesophageal jangka panjang. Next, penyebab terjadinya GERD. Yang pertama, sphincter esophagus bawah lemah. Sphincter esophagus bawah lemah atau LES adalah otot yang memisahkan kerongkongan dari lambung ketika LES lemah. Asam lambung dapat naik kembali ke kerongkongan. Yang kedua, kehamilan. Selama kehamilan, hormon relaksin dapat menyebabkan relaksasi otot LES yang dapat meningkatkan risiko GERD. Dan yang ketiga, obesitas. Berat badan berlebih dapat meningkatkan tekanan pada perut yang dapat menyebabkan asam lambung naik kembali ke kerongkongan. Next, diagnosis GERD. Yang pertama, riwayat medis. Dokter akan menanyakan tentang gejala yang dialami dan diriwayati kesehatan pasien. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Dokter akan memeriksa kondisi fisik pasien untuk memastikan tidak ada komplikasi lain. Dan yang ketiga, endoskopi. Prosedur ini melibatkan memasukkan tabung tipis dan fleksibel dengan kamera ke kerongkongan untuk memeriksa kondisi kerongkongan.
Next, pencegahan GERD. Yang pertama, makan dalam porsi kecil. Kedua, hindari pakaian ketat. Ketiga, berhenti merokok. 4, kelola stres. 5, minum air yang banyak. 6, hindari makan sebelum tidur. Dan yang terakhir, olahraga yang teratur. Oke, next, pengobatan GERD. Yang pertama, antasida. Antasida membantu menetralkan asam lambung dan mengurangi heartburn. Yang kedua, H2 blocker. H2 blocker mengurangi produksi asam lambung. Obat-obatan ini dapat membantu dalam jangka pendek. Yang terakhir, inhibitor pompa proton atau PPI. PPI adalah obat yang sangat efektif dalam mengurangi asam lambung dan meredakan gejala GERD. Jelas? Kesimpulan. GERD adalah kondisi kronis yang terjadi ketika asam lambung naik kembali ke kerongkongan. Gejala yang dirasakan seperti heartburn, asam naik ke tenggorokan, sulit menelan, batuk kronis, serta pencegahan GERD seperti makan dalam porsi kecil, berhenti merokok, kelola stres, minum banyak air, dan olahraga yang teratur. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan sehat selalu. Umur kakek sudah menua namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Kami pamit undur. Terima kasih. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.